kami dapat menghitung break even point-nya dalam durasi waktu. Nah, untuk capital expenditure yaitu pengeluaran modal, kami secara kasar melihat 5 barang. Yang pertama bus elektrik yang kami gunakan, kemudian instalasi listrik, lahan parkir bus, pembangunan atau renovasi halte, dan kompensasi jalan. Nah, untuk bus elektrik ini dengan spesifikasi yang kami butuhkan, kami dapat dengan harga 700 juta dengan jumlah 70 dengan 60 untuk operasional dan 10 untuk cadangan, sehingga total untuk pembelian bus elektrik sebesar 49 M. Nah, untuk instalasi elektrikal kami mendapatkan referensi dari publish plan dari Toronto untuk 300 mobil listrik, dan kami scale down untuk 70 dengan harga 30 M. Nah, kemudian untuk parkir dari bus-bus yang kami gunakan, apabila Sabuga sudah tidak mumpuni, kami akan berencana untuk membeli lahan parkir bus dengan luas sebesar 2 hektar dan harga satuan 1 hektar lahan parkir bus di kota Bandung kurang lebih 7 M, sehingga kami mendapat harga untuk 2 hektar 14 M. Dari halte yang kami gunakan ada 26 halte, dan beberapa halte sudah jadi pemanfaatan halte dari halte angkot dan lain-lain, dan apabila perlu dilakukan pembangunan atau renovasi dari halte, kami mengalokasikan satu halte sebesar 100 juta sehingga kurang lebih 2,6 M untuk pembangunan renovasi halte. Nah, untuk beberapa jalan di daerah rute 2 kami rasa perlu ada kompensasi jalan sehingga bus kami dapat beroperasi dengan maksimal dan jalanan tidak gampang rusak, sehingga kami mengalokasikan 1 M untuk kompensasi jalan tersebut. Dari total tersebut kami dapat pengeluaran kami yaitu 100 M 800 juta ya. Oke. Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang operational expenditure. Nah, dari sini itu kami melihat ada tiga barang, yaitu gaji pekerja, perawatan bus, dan biaya listrik. Nah, gaji pekerja ini berdasarkan UMR yaitu 3,5 juta dan jumlahnya 90 kurang lebih. Dari sana total untuk gaji pekerja adalah 315 juta per bulannya. Kemudian untuk perawatan bus dengan total perawatan bus dengan total kerja dari bus tersebut yaitu kurang lebih 60.000 km dari 70 bus tersebut, dengan pengoperasian selama sebulan itu didapat 60.000 km, dan harga satuan untuk 1 km perawatan bus itu 10.000, sehingga didapatkan 600 juta. Kemudian untuk biaya listrik dengan kapasitas baterai 105 kWh dan setiap harinya akan diisi penuh, sehingga didapat bahwa untuk pengisian baterai itu akan sebesar 225 juta. Dan dari sini pengeluaran operasional untuk dalam kurun waktu sebulan kurang lebih adalah 1 M 140 juta. Nah, dari sini kami melihat bahwa dari capital expenditure dan operational expenditure yang telah dihitung dengan penghasilan berdasarkan asumsi bus terisi penuh selama satu siklus dengan total 60 bus beroperasi dengan 6 rute dan harga satu kali naik menggunakan Trans ITB adalah 4.000, didapat keuntungan perkiraan sebesar 65 juta per hari. Nah, dari 65 juta per hari ini untuk estimasi dalam sebulan berarti kami dapatkan 1,95 1 M 950 juta. Nah, dari sini keuntungan bersih per bulan yang didapat adalah 810 juta. Nah, dari 810 juta ini kami dapat menghitung break even point. Break even point adalah jumlah dari capital expenditure dibagi dengan keuntungan per bulannya. Nah, dari sana kita dapat break even point dalam satuan bulan yaitu 119
2,259 bulan atau 120 bulan. Nah, untuk tahun berarti kurang lebih estimasinya adalah 9,9 tahun atau 10 tahun untuk transit TB ini dapat balik modal. Nah, dari situ kami lihat bahwa sebenarnya transit TB ini masih banyak bisa dilakukan pengembangan agar cakupannya lebih luas sehingga juga dapat dicapai BEP yang lebih optimum. Tapi untuk dengan transit TB di fase awal dengan penggunaan mobil listrik ini BEP 9,93 tahun 9,93 atau 10 tahun ini sudah cukup baik. Kemudian tentu saja usulan kami ini tidak bisa terrealisasikan jika kami tidak memiliki perizinan yang dibutuhkan untuk membuat badan usaha seperti ini. Setelah kami melakukan research, terdapat 2 izin utama yang harus dimiliki ketika kami ingin membuat usaha seperti ini. Yang pertama adalah izin usaha angkutan yang ditujukan kepada bupati atau wali kota dari domisili yang bersangkutan. Sehingga untuk konteks transit TB ini, kami itu membutuhkan izin usaha yang ditujukan kepada wali kota Bandung. Untuk membuat surat izin tersebut, kami membutuhkan NPWP, akta pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, surat izin tempat usaha, serta pernyataan kesanggupan penyediaan fasilitas. Kemudian untuk memperoleh izin trayek, kemudian surat kedua yang dibutuhkan untuk bisa merealisasikan ini adalah izin trayek yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Untuk membuat surat ini, kami membutuhkan surat izin usaha angkutan yang sudah dibuat oleh kami kepada Bupati dan sudah ditandatangani. Kemudian menandatangani kesanggupan pemenuhan seluruh kewajiban pemegang izin trayek. Kemudian kendaraan layak jalan beserta SNK-nya dan lain-lain. Namun menurut kami akan lebih baik jika kami ini bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung sehingga kami mendapatkan sumber daya dan kami juga bisa berbagi sumber daya, kemudian bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung sehingga Transit TB ini dapat terrealisasikan dengan lebih lancar dan lebih bagus mudah-mudahan, dan semua pihak dapat puaslah dengan hasil yang didapatkan. Ya, meninjau dari aspek sosialnya, solusi transit TB ini berpotensi menghasilkan dampak yang dianggap cukup berpengaruh baik positif maupun negatif. Pertama, merupakan dampak utama yang menjadi target dari solusi ini adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana transportasi yang layak dan ekonomis, rute yang universal dan dapat digunakan oleh mayoritas masyarakat, sistem pembayaran elektronik cenderung mudah digunakan karena banyaknya penggunaan metode pembayaran ini pada bidang lain. Fasilitas yang disediakan juga dianggap cukup layak dengan adanya penggunaan AC, ruang yang lega, dan dilengkapi oleh CCTV sebagai sistem keamanan yang mungkin belum dimiliki oleh kebanyakan kendaraan umum lainnya. Dan dengan kelebihan tersebut, biaya yang ditarifkan bisa dibilang relatif murah dan ekonomis. Selanjutnya, solusi ini juga dapat menjawab permasalahan kemacetan dan kurangnya lahan parkir di sekitar Dago. Peralihan penggunaan kendaraan umum dari kendaraan pribadi diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi secara signifikan sehingga penggunaan jalanan dan lalu lintas tidak over capacity. Namun solusi ini juga berpotensi berdampak negatif karena saat ini ada 6 rute angkot yang beroperasi di sekitar Dago. Bisa dilihat juga bahwa mitra ojek online saat ini jumlahnya juga sangat banyak. Oleh karena itu, sebagai kompetitor baru untuk kendaraan umum, Transit TB berpotensi menyingkirkan lapangan pekerjaan bagi pengemudi angkot maupun kendaraan umum lainnya. Meskipun begitu, masalah ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan pengemudi kendaraan umum untuk menjadi pengemudi Transit TB. Dampak sosial jangka panjang yang berpotensi dapat dirasakan adalah adanya Transit TB ini diharapkan dapat menjadi pintu awal untuk membentuk pola pikir masyarakat dalam memprioritaskan penggunaan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga solusi ini dapat menjadi solusi yang sustainable. Kemudian salah satu aspek yang harus terdapat untuk suatu ide atau suatu gagasan itu bisa sustain berdasarkan materi pada kelas adalah aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan, kami meninjau dari carbon footprint yang diberikan dari setiap
moda transportasi yang saat ini tersedia di Kota Bandung dan moda transportasi yang kami ajukan dengan Trans ITB ini, yaitu jika di grafik ini adalah large electric vehicle. Kemudian dapat dilihat bahwa grafik ini menunjukkan carbon footprint per kilometer per penumpang yang dihasilkan, dan dapat dilihat bahwa sepeda motor atau motorcycle itu menempati posisi-posisi yang cukup tinggi tergantung dengan besar dari motorcycle ini. Kemudian paling tinggi adalah domestic flight, kemudian ada juga bus dengan 105 gram, dan untuk Trans ITB ini masuk dalam kategori large electric vehicle, sehingga dapat dilihat di grafik bahwa emisi yang dihasilkan, carbon footprint yang dihasilkan per kilometer per penumpang dari large electric vehicle ini akan jauh lebih kecil dibandingkan motorcycle biasa, dibandingkan bus biasa, dibandingkan medium car, baik itu diesel maupun petrol, sehingga dampak lingkungan yang diberikan oleh Trans ITB ini lebih minim. Dan hal tersebut juga, perbedaan ini juga dapat lebih besar lagi karena data ini merupakan per kilometer dan per penumpang, sehingga jika Trans ITB ini dapat digunakan secara massal, itu carbon footprint yang diberikan kepada lingkungan itu akan semakin kecil lagi, karena dengan asumsi orang-orang ini yang beralih ke Trans ITB itu berasal dari kendaraan pribadi, yang biasanya naik kendaraan pribadi, kemudian naik angkot dan segala macamnya, karena bus yang kami gunakan ini merupakan electric vehicle. Masyarakat Kota Bandung di Dago pada umumnya menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor, ojek online, serta angkutan kota atau angkot sebagai transportasi sehari-hari. Transportasi tersebut dinilai masih efektif dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kenyamanan, serta keamanan. Namun, untuk penggunaan transportasi paling efektif di Dago Kota Bandung masih menjadi pembicaraan. Penggunaan sepeda motor pribadi merupakan transportasi masyarakat Kota Bandung yang paling banyak digunakan. Untuk sepeda motor di bawah 125 cc, rata-rata konsumsi bahan bakar minyak atau BBM dapat mencapai 51 km per liter, di mana harga Pertalite untuk Provinsi Jawa Barat per tanggal 1 November 2022 adalah 10.000. Salah satu transportasi online atau Gojek memiliki mitra atau driver puluhan ribu di Bandung di akhir tahun 2018. Tentunya jumlah mitra ini didasari oleh kebutuhan konsumen. Selain itu, masih terdapat transportasi online lainnya seperti Grab. Di tahun 2022, Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online dalam 3 zona, di mana Kota Bandung termasuk dalam zona 1 dengan rentang biaya jasa minimal 8.000 hingga 10.000, biaya jasa batas bawah sebesar 2.000, dan biaya jasa batas atas sebesar 2.500. Sebagian masyarakat Kota Bandung menggunakan angkutan kota atau angkot sebagai sarana transportasi, di mana untuk jalur Dago terdapat 7 jurusan atau lintasan trayek, yaitu Abdul Muiz Dago, Abdul Muiz Ledeng, Cicahem Ciroyom, Dago Pasar Induk Caringin, Dago Pasar Induk Caringin, Dago Riung Bandung, Sadang Serang Caringin, Senhol Dago, dengan jumlah 135 angkot. Secara umum, tarif angkot adalah 5.000 untuk sekali jalan. Namun untuk jarak dekat, biaya yang perlu dikeluarkan adalah 2.000, dan jarak terjauh biaya yang diperlukan sebesar 7.000. Oleh karena itu, kami melakukan studi kasus digunakan perbandingan dari segi ekonomi untuk transportasi dari Terminal Dago ke ITB. Jarak Terminal Dago ke ITB adalah Jalan di Ganesha adalah 3,5 km, sehingga penggunaan sepeda motor pribadi dengan menempuh jarak 3,5 km, rata-rata konsumsi bahan bakar minyak sebesar 0,0686 liter, akan mengeluarkan biaya sebesar 686 perak. Namun biaya ini belum termasuk dari biaya parkir yang umumnya sebesar 2.000. Jika menggunakan transportasi online atau Gojek, biaya yang perlu dikeluarkan sebesar 12.000, dan apabila menggunakan angkutan kota atau angkot dengan jurusan Abdul Muiz Dago, biaya yang perlu dikeluarkan 5.000. Sedangkan jika menggunakan Trans ITB, biaya yang perlu dikeluarkan sebesar 4.000. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa solusi Trans ITB ini dapat menjadi solusi yang ekonomis karena biaya transportasi senilai Rp4.000 untuk satu kali perjalanan relatif lebih murah untuk transportasi dengan fasilitas dan kelebihan yang ditawarkannya. Selanjutnya, solusi ini juga dapat menekan angka kemacetan di sekitar Dago karena transisi dari penggunaan kendaraan pribadi menuju penggunaan Trans ITB yang memiliki kapasitas 20 orang dan digunakan secara komunal dapat menjadi sebuah jawaban dari permasalahan kemacetan di sekitar Dago. Terakhir, tingkat emisi secara umum dapat berkurang karena laju emisi bus listrik lebih rendah dari kendaraan konvensional dan
penggunaan kendaraan umum secara komunal juga dapat menekan laju emisi secara umum di sekitar Dago.